Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah rekaman ya dari respon tanya jawab kelompok presenter minggu ke-12 dan minggu ke-13. Jadi saya gabung responnya. Setelah ini akan saya tayangkan video tanya jawab dari masing-masing presenter dan akan saya beri respon saya terhadap presenter tersebut. Oke, berikut ini kelompok presentasi minggu ke-12. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang sudah disubmit pada materi week ke-12. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Satrio. Jadi Satrio itu pertanyaannya adalah pada salah satu social marketing Gajah Kripto, di mana mereka melakukan kampanye untuk merawat lingkungan dengan setiap pembelian berbagai NFT yang dirilis oleh Gajah Kripto. Menurut kelompok presenter, dengan munculnya NFT, cryptocurrencies, dan segala yang berkaitan dengan hal tersebut dapat menjadi new communication channel pada saat ini. Jadi kalau untuk hal ini, menurut kelompok kami, Metaverse itu mungkin bisa dijadikan salah satu communication channel bagi sebuah produk gitu ya, produk apapun, karena memang banyak sekali perhatian yang sedang tertuju di ranah Metaverse, NFT, dan juga cryptocurrencies. Tapi kalau untuk khususnya social marketing, kami merasa agak kurang cocok jika menggunakan communication channel metaverse gitu, karena salah satu downside dari kemajuan teknologi ini adalah besarnya environmental impact dari si carbon footprint-nya gitu, apalagi khususnya di kasus Gajah Kripto ini, mereka itu kampanyenya merawat lingkungan, sedangkan produk yang mereka tawarkan ini adalah produk yang mempunyai carbon footprint yang besar. Karena untuk menjalankan sebuah NFT atau si cryptocurrency ini tuh mereka mengkonsumsi banyak energi. Kalau berdasarkan penelitian sendiri, metaverse itu dianggap membutuhkan kapasitas energi 1000 kali lipat dari energi yang kita sudah berikan sekarang. Karena metaverse itu mostly menggunakan cloud, begitu juga dengan NFT dan juga cryptocurrencies. Nah, kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh gamers, di mana di University of Bristol ini mereka melakukan penelitian ketika 30% dari gamers yang merubah device mereka menjadi cloud gaming di tahun 2030 akan menghasilkan penaikan karbon emisi sebanyak 29,9%. Jadi hal ini juga dinyatakan katanya kalau 90% dari gamers itu move to berbasis cloud gitu ya. Jadi karbon emisi di gaming itu menaik sampai 112%. Jadi menurut kami agak tidak etis aja gitu menggunakan platform yang mempunyai carbon footprint yang besar, sedangkan kalau si Gajah Kripto ini yang mereka tawarkan itu merawat lingkungan. Jadi mungkin disesuaikan dengan apa produknya. Kalau memang tidak bertentangan gitu ya, mungkin bisa dijadikan new communication channel. Apalagi mungkin di masa depan akan lebih populer lagi, dan menurut yang saya baca ada sih upaya-upaya bagaimana si perusahaan-perusahaan ini mencoba untuk mengurangi carbon footprint mereka. Lalu pertanyaan selanjutnya merupakan dari Adit ya. Jadi Adit ini bertanya insentif apa yang akan kita berikan, di mana contoh yang di slide itu adalah memberikan gift card kepada orang-orang yang melakukan donor darah. Yang ingin saya tanyakan, insentif apa yang bisa diberikan jika social campaign tersebut tidak mempunyai budget yang besar, dan bagaimana cara membuat insentif tersebut tidak menarik di mata audiens. Kalau misalnya menurut kelompok kami, untuk insentif yang budgetnya itu terbatas, mungkin bisa memaksimalkan di non-monetary insentif, di mana
melibatkan insentif yang bisa mengedepankan pride seseorang, di mana orang tersebut tuh bisa bangga atas partisipasinya terhadap social campaign tersebut. Nah, non-monetary ini itu dapat berbentuk recognition seperti free publicity di social media bagi orang-orang yang berpartisipasi, lalu juga pemberian award bagi most active participants, di mana kan kalau kita memberikan non-monetary incentive ini, orang yang menerima akan ada sense of pride dan juga lebih puas gitu dengan partisipasi mereka, apalagi kalau misalnya align dengan value mereka dan juga mereka merasa mereka itu memberikan sebuah impact yang besar. Nah, kalau misalnya cara lain bagi campaign yang memiliki low budget adalah melihat opportunities for partnership gitu, di mana kita bisa mencari dana dari stakeholder lain dan membangun partnership dengan brand-brand yang tertarik dalam mendanai campaign kita. Gitu sih kalau dari pertanyaannya Adit. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dimas, yaitu seperti apa contoh personal selling dalam traditional communication channels untuk program pemasaran sosial. Seperti yang dijelaskan di buku Kotler ya, contoh dari personal selling dalam social marketing itu dijelaskan ada seorang inovator atau aktivis lingkungan yang terkenal dari Cina, yang mana orang ini memiliki pengaruh kepada audiens, di mana aktivis lingkungan ini tertarik dalam strategi pemasaran sosial dengan channel komunikasi seperti secara pribadi dia memanggil company dan menunjukkan data bahwa bukti polusi dan polusi udara itu, dan kemudian secara persuasif akan ada komunikasi tentang manfaat dari perubahan gitu. Jadi kalau secara umum kan biasanya seorang aktivis itu lebih sering tertarik dengan channel komunikasi seperti demonstrasi atau kayak rapat gitu ya, yang kayak secara formal gitu. Nah, kalau aktivis ini yang satu ini lebih personal gitu, memiliki secara memanggil secara pribadi si perusahaannya itu, sehingga terjadi komunikasi yang dua arah. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Isla, yaitu masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Isla, apakah news checking itu bisa menjadi strategi yang tepat dalam menerapkan social marketing promotion? Jika bisa digunakan, apa saja ethical consideration-nya? Seperti yang kita ketahui ya, news checking itu adalah pemanfaatan sebuah berita yang tengah populer untuk membajak traffic dan perhatian dari si audiensnya. Nah, menurut kelompok kami, penggunaan news checking ini balik lagi ya, tergantung pada social marketing kayak program atau campaign yang kita miliki, relevansi dengan berita tersebut. News checking sendiri untuk meningkatkan awareness audiens itu bisa banget, tapi balik lagi hal ini menjadi tantangan gitu. Yang pasti jika kita memakai strategi news checking ini, kita perlu melakukan kayak pengecekan dan verifikasi kebenaran dari sebuah berita tersebut terlebih dahulu. Kalau berdasarkan hasil searching ya, hindari penggunaan berita kayak militer, bencana, dan kematian untuk melakukan news checking. Di mana hal ini karena berita-berita tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Caca. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Kak Faradiba Arianti. Yang pertanyaannya adalah, dalam pembahasan tentang promotion, selecting communication channels, terdapat communication types. Apa yang menjadi indikator bagi change agent untuk memutuskan kapan harus memakai mass media channels, selective media channels, maupun personal media channels? Dari diskusi yang kami lakukan, 8 faktor yang telah disebutkan sebagai guide untuk menentukan channels
pada presentasi itu dapat menjadi acuan atau indikator bagi change agents untuk memilih antara mass media channels, selective media channels, maupun personal media channels. Misalnya, mulai dari faktor yang pertama yaitu campaign goals dan objectives-nya. Apabila objektif ataupun campaign goals-nya itu berada di funnel paling awal dari marketing, maka mungkin mass media channels itu dapat dipertimbangkan. Hal lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah ketika memilih media channels yang tepat adalah jumlah reach dan frekuensi yang diinginkan. Karena tentu mass media itu lebih cocok digunakan ketika emang ingin nge-reach lebih banyak orang ketimbang selektif media channels maupun personal channels. Terus faktor selanjutnya adalah di mana para priority audience itu berada. Misalnya apabila emang bukan mass public yang menjadi priority audience, maka penggunaan mass media channels tentu tidak akan efisien, jatuhnya malah kan jadi kayak wasting efforts and budget gitu. Tapi bukan berarti change agents itu harus memilih salah satu aja gitu. Jadi kalau misalnya si change agents emang bisa dan mampu gitu untuk menerapkan strategi integrated marketing di mana mereka dapat menggabungkan mass, selective, dan personal media channels. Tentunya mereka juga harus memilih pemilihan vehicle communication yang tepat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Audi. Yang pertanyaan itu adalah dalam social marketing bagaimana cara audiens dapat merasakan atau mendapatkan benefit yang ingin diberikan atau disampaikan melalui campaign tersebut agar core product dapat tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya mengacu pada pengertian core product sendiri yang mendasar pada kebutuhan atau kebutuhan atau keinginan konsumen ketika melakukan perilaku yang diinginkan oleh social marketers, maka tentunya social marketers harus benar-benar memahami nih isu tersebut dan apa dampak terbesar ketika si audiens melakukan perilaku tersebut. Dengan membuat para audiens sadar atau aware tentang dampak yang dihasilkan ketika melakukan competing behavior, para social marketers tentunya akan dapat menunjukkan benefit yang akan dirasakan atau dianggap relate oleh orang-orang yang mengaplikasikan desired behavior dari isu yang diangkat pada campaign tersebut. Nah, mungkin salah satu cara yang bisa diambil agar bisa dianggap lebih relevan adalah dengan memberikan fakta-fakta atau testimoni dari orang-orang yang telah merasakan benefit dari penerapan perilaku atau si desired behavior-nya ini, si core product-nya ini yang diinginkan oleh si social marketers. Dari sini diharapkan si audiens itu dapat merasa relate sehingga melalui campaign tersebut core product-nya itu dapat tersampaikan dengan baik. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pertemuan pada week 12. Kalau misalnya masih ada tanggapan atau itu boleh banget di komen atau di share di grup kelas. Thank you. Oke, jadi untuk respon dari kelompok 12, saya setuju bahwa ketika pemilihan channel atau media dari pemasaran sosial, kita harus juga melihat konsistensi dan sinergi. Dalam hal ini, ketika pemasaran sosial yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan sosial, diantaranya termasuk permasalahan lingkungan, menggunakan media yang ternyata memiliki dampak negatif bagi lingkungan, maka itu menjadi inkonsisten. Sehingga untuk NFT maupun metaverse yang kalau memang ternyata memiliki dampak lingkungan yang negatif, maka itu defeats the purpose. Jadi perlu dilihat juga, makanya kita dalam melakukan pemasaran sosial, kita harus melihat dampak negatif dari kampanye kita sendiri. Jangan sampai kita hanya memindahkan satu masalah ke masalah yang lain. Jangan sampai kita hanya menyelesaikan satu masalah tetapi menimbulkan permasalahan yang baru. Oke.
Oke, kemungkinan yang kedua mengenai insentif ya. Memang untuk pemasaran sosial, ya insentif yang terutama adalah bagaimana tujuan kampanye kita itu beresonansi dengan values dan goals dari mahasiswa, maaf, dari audience. Jangan sampai ketika goals dari pemasaran sosial kita dianggap nggak terlalu penting, maka tidak ada motivasi. Tapi begitu kita berikan kesadaran bahwa in the end tujuan dari pemasaran sosial ini akan memberikan dampak positif bagi audiens, misalnya dalam hal menyelamatkan lingkungan, kemudian values-nya coincide itu sejalan dengan values dari audiens yang sama-sama sadar lingkungan mungkin. Nah, di sini baru menjadi insentif. Tapi kalau misalnya audiens kita tidak sadar lingkungan, maka ini tidak menjadi insentif. Maka seringkali kita mencari poin apa yang beresonansi. Kalau yang beresonansi adalah isu lingkungan, maka kita angkat itu. Kalau yang beresonansi adalah isu kesehatan, kita angkat itu. Jadi kita harus melihat apakah message yang kita sampaikan mengangkat pesan yang beresonansi dengan audiens. Itu menjadi insentif utama dari social marketing. Ya mungkin di samping misalnya ada social insentif ya, atau itu intinya non finansial. Jadi kalau misalnya insentif finansial itu seringkali tidak berdampak panjang atau tidak berdampak jangka panjang, sehingga mungkin untuk awal-awal, untuk starting point ya, untuk perubahan yang di awal mungkin bisa menggunakan insentif yang sifatnya finansial, tetapi untuk menciptakan perubahan perilaku jangka panjang itu harus dari yang lain, misalnya dari apakah dari faktor tadi resonansi dengan values atau dengan misalnya faktor sosial. Jadi ada social social reinforcement sehingga perilakunya benar-benar stick begitu, tidak kembali ke status quo ketika insentifnya dihentikan. Oke, mungkin yang berikutnya, yang pertanyaan keempat ya, pertanyaan Islah mengenai newsjacking. Nah, itu memang kontroversial ya. Jadi newsjacking itu bisa mendatangkan attention. Kenapa? Karena seringkali dia shocking, kemudian candid, kemudian kadang-kadang tepat di momen yang memang tidak unexpected, sehingga dampaknya terasa begitu. Tapi yang harus difahami, jangan sampai kita melakukan spamming gitu. Newsjacking tidak boleh spamming. Kalau kita spamming, misalnya kita misalnya kita menyambungkan topik yang nggak sesuai dengan dengan pemasaran sosial kita, misalnya kampanye anti rokok, misalnya kemudian dikaitkan dengan misalnya masalah finansial, mungkin terlalu jauh ya, atau apalah ya, masalah lingkungan dikaitkan dengan masalah misalnya skandal artis tertentu. Nah, itu mungkin prosesnya intrusif bagi audiens, sehingga mungkin malah bisa backfire, sehingga ketika kalau memang mau piggybacking, mau menumpang dengan sebuah trending topik, itu silahkan, tetapi pilih trending topik yang nyambung ya dengan konten Anda. Jangan sampai Anda asal gitu, apa yang lagi trending Anda langsung piggybacking, nggak nyambung dengan konten, jadinya spamming, dan itu nanti rancu dengan banyak kayak scam atau kayak aktivitas pemasaran sosial, media sosial yang nggak bertanggung jawab, jadi malah menurunkan reputabilitas dari kampanye pemasaran sosial Anda kalau Anda melakukan spamming. Oke, mungkin itu untuk respon saya terhadap jawaban kelompok minggu 12. Selanjutnya ini adalah tanya jawab dari kelompok minggu ke-13. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam kepada Pak Imam dan teman-teman kelas sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4, beranggotakan saya, Nugratri Satrio, dan Muti, lalu ada Raya. Kami akan mengelaborasikan beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kelas, khususnya di mata kuliah Social Marketing di week ke-13. Nah, yang pertama akan saya buka dari pertanyaan Salsabila. Dari pertanyaannya adalah disebutkan ada 3 waktu yang tepat untuk melakukan pengukuran, yaitu pre, during, dan post campaign. Apakah semua kampanye sosial harus selalu melakukan pengukuran pada ketiga waktu tersebut, atau cukup dilakukan di satu waktu saja, misalnya di post campaign. Nah, secara mayoritas, kalau misalnya kita memiliki perspektif berdasarkan timeline, pre, during, dan post campaign ini dapat kita bersinggungan pada materi phasing, di mana kita bisa juga menentukan pengukuran berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama mungkin bisa berdasarkan dari priority audience-nya, dari scope yang dari kecil hingga yang lebih besar lagi. Dan itu juga berkaitan dengan geographic area. Dan yang terakhir ada juga berkaitan dengan goals. Nah, poin-poin selanjutnya bisa dilihat dari pemaparan yang ada di slide 32 hingga 34 dari berbagai framework yang dapat kita buat stages-nya dan tidak terpaku hanya berdasarkan timeline gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muti. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda, di mana Dinda di sini mengatakan bahwa di buku yang kita gunakan, Lee dan Kotler, itu disebutkan bahwa terdapat ethical considerations ketika mengumpulkan funding, di mana salah satunya adalah ketika perusahaan memberi dana bertentangan dengan tujuan behavior yang ingin dibentuk. Menurut kelompok presenter, apa saja boundaries atau do's and don'ts social marketer dalam mencari funding? Nah, sebenarnya di sini tidak ada pakem yang benar-benar bisa digunakan gitu ya untuk menentukan apa yang harus dicari oleh social marketer dalam mencari funding atau menentukan perusahaan mana yang ingin mereka jadikan investor bagi program pemasaran sosial mereka. Namun yang penting diperhatikan adalah yang pertama tentu saja kesesuaian value-nya. Jadi value yang dipegang oleh si program pemasaran sosial tadi harus sejalan dengan value yang dipegang juga oleh perusahaan ataupun institusi yang memberi additional funding bagi program kita. Salah satunya ini dikarenakan bahwa audiens itu bisa saja melihat keefektifan ataupun menilai keabsahan sebuah program itu dari hal tersebut gitu. Jadi ketika mereka menemukan dua hal ini tidak selaras, maka mereka akan mengatakan bahwa program ini tidak sesuai dengan value yang sudah ada sebelumnya gitu. Oleh karena itu yang pertama diperhatikan jelas adalah kesesuaian value antar program yang dijalankan oleh social marketers dengan value yang dipegang oleh si perusahaan ataupun stakeholder yang memberi bantuan atau additional funding. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan kontrak yang berjalan antar kedua belah pihak ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa konteks yang disebut dalam buku Lee dan Kotler ini adalah terkait dengan additional funding. Jadi funding harus kita bedakan dulu dengan sponsorship gitu. Jadi ketika kita berbicara mengenai funding, maka timbal balik komersial yang diharapkan tentu saja tidak akan sebesar yang bisa dihasilkan oleh timbal balik ketika kita berbicara mengenai sponsorship. Kenapa? Karena sebenarnya pada praktiknya di social marketing campaign ini banyak funders atau penyandang dana ini yang sebenarnya mereka memberikan support dalam bentuk
bono alias gratis gitu ya. Jadi mereka memberikan support dalam bentuk aktivitas tertentu, bukan dalam bentuk uang gitu ya. Jadi di sini mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah dari sisi kontrak atau agreement yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak ini dari awal perjanjian gitu. Mungkin demikian untuk menjawab pertanyaan dari Dinda. Silahkan pertanyaan selanjutnya, Satrio. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Faradiba. Pertanyaannya adalah apa sajakah yang menjadi pertimbangan dari campaigner dalam menerima atau menentukan investor, dan apakah waktu yang tepat untuk tahu bahwa campaign kita sudah membutuhkan investor atau belum. Nah, berarti ada dua poin yang di sini yang akan kita jawab. Berkaitan dengan campaign kita, kapankah bagaimana cara kita bisa menentukan investor itu adalah berdasar dari sumber yang saya temukan di iab.com. Ini terdapat 5 yang mungkin bisa menjadi panduan kepada teman-teman semua dalam mendevelop sebuah campaign. Nah, ini sedikit lebih meringkas dari step-step social marketing. Namun ini tujuannya adalah untuk bagaimana cara kita bisa sesuai untuk menentukan proposal yang akan kita ajukan kepada para investor. Nah, yang pertama adalah goals. Nah, goals ini apakah dari kita dapat menentukan skala prioritas yang dapat bertahap dari campaign yang kita lakukan. Nah, setelah kita menentukan goal tersebut, kita juga harus mempertimbangkan yang kedua adalah strength. Ini berkaitan dengan resources-nya, apakah mencukupi dari tiap-tiap dapat mendeterminasi resources, terus juga apakah sesuai target dari tiap-tiap stages yang kita akan kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah alignment. Dari goals dan strength ini kita harus kita dapat mengkombinasi kedua hal ini agar sesuai gitu dengan permasalahan yang kita temukan di target marketnya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu kita memiliki sebuah campaign dengan berbagai programnya, kita akan lanjut ke external funding. Kita menentukan dari pemerintahnya, apakah pemerintah biasanya menyediakan program yang dapat membantu contohnya UMKM untuk memasarkan produk lokal ke internasional gitu. Nah, kita juga harus lebih gencar untuk mencari informasi-informasi seperti itu. Dari segi swasta, misalnya beberapa profesional investor biasanya juga memberikan pitching kepada beberapa campaign untuk dapat mengungkapkan bisnis idea yang dapat berpengaruh kepada communities. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah program development. Nah, di sini kita dapat develop program yang nantinya akan memperkuat untuk alasan kenapa kita harus membutuhkan external funding dari campaign kita. Nah, berbicara setelah kita tahu step-step yang harus kita persiapkan dari segi proposalnya, kita juga harus memikirkan kapan sebenarnya yang tepat untuk mendapatkan sebuah funding. Nah, dari artikel yang saya baca, challenge.org di sini menjelaskan funding timeline itu biasanya diawali dengan personal saving dari anggota yang kita miliki pastinya, dan juga dengan menggunakan crowdfunding.
Nah, dengan skala yang kecil tersebut, kita dapat langsung melakukan berbagai program yang mungkin skalanya masih kecil. Nah, dari skala yang kecil itu, kita dapat meningkatkan funding kita, maksud saya meningkatkan skalanya dengan melakukan funding kepada berbagai institusi. Nah, dari situ ketika kita sudah poinnya adalah ketika kita sudah menyentuh poin break even point. Nah, ketika kita sudah sampai di poin itu, kita akan bisa gitu menentukan berbagai profit dan bisa melebarkan sayap lagi untuk ke perusahaan-perusahaan yang lebih internasional gitu. Mungkin dilanjutkan oleh Raya. Muti dulu ya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Audi. Di sini pertanyaan dari Audi adalah, ketika sebuah kampanye atau organisasi telah berhasil mendapatkan funding, either dari perseorangan maupun perusahaan, bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan funding tersebut? Matriks apakah yang menjadi tolak ukurnya? Nah, di sini perlu diperhatikan juga bahwa sebenarnya ketika kita berbicara mengenai funding, maka hal ini tidak berarti selalu tidak selalu berarti timbal balik komersil gitu ya, atau dalam bentuk financial outcomes gitu. Jadi di sini pertanggungjawabannya akan kembali lagi kepada bagaimana pihak social marketers tadi menjalin kerjasama dengan para pemberi dana. Nah, bagaimana kesepakatan yang mereka buat di awal, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, apakah hanya cukup dengan laporan-laporan yang mereka berikan, misalnya dalam bentuk per bulan, ataupun misalnya per 6 bulan gitu ya, ataupun mereka harus melaporkan secara mendetail hingga ke financial outcomes-nya, ataupun hingga ke pelaporan dari sekian banyak funding sudah mereka berikan dan kemana saja dialokasikan dana tersebut. Nah, hanya saja karena ini sifatnya social marketing campaigns dan bukan merupakan komersial marketing, maka sebenarnya banyak dari funders ini yang tidak terlalu memiliki standar seperti yang mereka berikan ketika mereka menetapkan sponsor kepada beberapa kegiatan. Jadi biasanya karena bentuk sponsornya, bentuk fundingnya ini tidak hanya selalu berbentuk uang gitu ya, tapi juga bisa berbentuk in-kind contribution atau misalnya dalam bentuk bantuan pemasaran ataupun misalnya bantuan program lainnya, bantuan produksi campaign. Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan bahwa pertanggungjawabannya ini tidak akan selalu disamakan dari satu bentuk kerjasama social marketers dengan social marketers lainnya. Jadi ini kembali lagi kepada agreement yang sudah ada di awal. Lalu untuk matriks apa yang menjadi tolak ukurnya? Sebenarnya karena ini mengukur behavioral level, jadi mungkin matriks yang biasa digunakan itu tidak akan bisa sebanyak yang bisa kita gunakan di komersial marketing gitu ya. Jadi kita di sini sebenarnya bisa menggunakan ROI atau return on investment seperti yang biasanya kita gunakan di komersial marketing. Hanya saja dalam mengukur ROI di sosial marketing ini yang kita ukur itu adalah dari sisi outcomes-nya itu merupakan seberapa banyak behavior change yang terjadi dibandingkan dengan financial input yang kita berikan atau yang sudah kita korbankan untuk menjalankan program ini. Karena kita mengconsider marketing budget sebagai sebuah investment, maka kita bisa mengukur ROI dari program kita dengan cara tadi membandingkan antara levels of behavior change dengan financial input yang sudah diberikan oleh para funders tadi. Mungkin tidak akan sebanyak yang bisa kita gunakan metriknya saat kita berbicara komersial marketing, tapi ini cukup untuk menjadi justifikasi bagi kedua belah pihak untuk mengukur seberapa jauh alokasi dana itu berhasil digunakan dan dimanfaatkan dalam program sosial marketing. Mungkin sekian, selanjutnya akan dijawab oleh Raya. Silakan, Raya. Baik, selanjutnya saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Islah tentang unintended outcomes atau konsekuensi yang muncul saat kampanye sudah mulai diimplementasikan.
khususnya itu tentang apakah perlu diubah gitu objektif atau targetnya gitu atau gimana. Nah, kalau menurut kelompok kami, jadi setiap kampanye sosial itu tentunya didasari oleh tujuan atau means yang baik gitu. Tapi apabila kemudian dalam eksekusinya itu ternyata mengakibatkan munculnya undesired outcomes atau consequences, maka perlu dievaluasi. Nah, social marketing effort manakah yang menyebabkan undesired outcomes tersebut gitu. Nah, kalau misalnya nih satu dari 3 marketing effort yang ada itu mengakibatkan undesired outcome di tengah jalan, maka sebaiknya effort tersebut itu tidak usah dilanjutkan lagi atau sebaiknya dieliminasi saja gitu. Sebaiknya kita fokus ke 2 marketing effort lainnya yang tidak mengakibatkan timbulnya unintended atau undesired outcomes tersebut gitu. Atau hal lain yang bisa dilakukan itu sebelum akhirnya pada finalnya itu kita mengeliminasi effort tersebut, kita bisa mengakses dulu gitu. Apakah sebenarnya salahnya itu di pendekatan yang kita gunakan gitu. Misalnya kita menggunakan peer appeal gitu, kemudian ternyata outcomes-nya jadi negatif. Dari sana mungkin kita bisa mencoba menggunakan appeal yang lain gitu. Kemudian dievaluasi efektivitasnya. Kalau memang dampaknya itu masih negatif, mungkin memang effort tersebut harus dieliminasi gitu. Terakhir, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Adit terkait apakah kita bisa hanya menggunakan satu aspek dalam mengukur kampanye kita atau harus menggunakan semuanya gitu, dan apakah kalau memang hanya satu yang diukur akan berdampak gitu ke kampanye kita. Nah, kalau ini sebenarnya kembali lagi ke tujuan kita dan juga budget yang kita miliki gitu. Kalau memang tujuan kita itu adalah to do better next time dan juga kita itu punya resources yang memadai, alangkah baiknya untuk melakukan pengukuran semua aspek gitu untuk memaksimalkan efektivitas kampanye kita. Karena hasil dari pengukuran tersebut kan dari hasil pengukuran tersebut kan kita jadi tahu gitu kan performa kampanye kita, mana sih yang udah well perform dan mana sih yang masih under gitu, sehingga kedepannya itu kita bisa berfokus nih pada area-area yang masih lacking dan juga sembari memaintain yang sudah well perform gitu. Terus habis itu, namun kalau memang resources kita terbatas, nggak apa-apa sebenarnya untuk melakukan pengukuran terhadap salah satu aspek, tapi hanya saja kita jadi nggak tahu gitu performa kita pada aspek lainnya. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Semoga jawaban-jawaban itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi baru saja ditayangkan tanya jawab dari kelompok 13. Saya akan memberikan respon saya terhadap beberapa jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok minggu ke-13. Oke, saya akan memberikan respon terhadap pertanyaan dari Salsabila ya. Jadi untuk pengukuran apakah harus 3 kali, apakah pre, during, dan post, ataukah boleh post saja. Nah, sebetulnya tadi tentang pengukuran ini tergantung visibility ya. Tapi idealnya memang diadakan pengukuran pada 3 tahapan tadi, pre, during, dan post. Bahkan sebetulnya post ini terbagi 2, jadi langsung setelah selesai kampanye dan beberapa waktu setelah kampanye, jadi mungkin setahun setelah kampanye untuk melihat apakah kampanye ini stick begitu ya. Jadi post campaign ini mungkin bisa dibagi menjadi segera setelah kampanye dan beberapa waktu setelah kampanye idealnya. Tapi kalau misalnya keterbatasan waktu atau keterbatasan keterbatasan biaya misalnya, maka biasanya yang dihilangkan pertama kali itu duringnya, jadi hanya pre dan post. Dan kalau memang ternyata nggak visible juga, biasanya tadi post. Tapi post tadi saya sarankan jangan hanya sekali pengukuran, karena kalau hanya sekali pengukuran kita nggak tahu perbandingannya. Makanya kalau memang dimungkinkan dilakukan pengukuran itu, kalau memang hanya post, maka postnya 2 kali. Yang pertama adalah segera setelah selesai, jadi misalnya kampanye selesai bulan Juni, maka ya mungkin akhir Juni atau awal Juli diadakan post campaign measurement yang pertama. Ya kemudian 6 bulan setelahnya atau 1 tahun setelahnya dilakukan lagi pengukuran untuk melihat apakah
kampanye pemasaran sosial ini benar-benar efektif memberikan hasil jangka panjang. Kalau hanya jangka pendek saja, misalnya kampanye anti rokok, ditanyakan tentang intensi berhenti merokok atau perilaku berhenti merokoknya ya misalnya ya. Kalau misalnya katakan dia berhenti merokok ditanyakan di bulan Juni, nah ketika Juni tahun depan atau bulan Desember dia masih berhenti merokok atau enggak, nah itu kan perlu dilihat. Jadi maka seringkali pengukurannya itu perlu minimal 2 kali, apakah pre dan post, ataukah misalnya kalau hanya post saja, postnya pun post setelah dan post beberapa waktu setelah selesai kampanye. Oke, kemudian pertanyaan yang terkait dengan funding ya. Jadi memang untuk pemasaran sosial itu fundingnya bisa jadi oleh seed fundingnya ya oleh anggaran personal dari pelaku kampanye ya, mungkin dari savings dan seterusnya, kemudian mungkin disedekahkan atau dikorbankan untuk menjadi seed funding untuk sebuah kampanye pemasaran sosial. Tapi dengan internal funding maka tidak ada atau tidak terlalu dibutuhkan pelaporan atau check and balance seperti kalau menggunakan external funding, karena ya memang dana dia sendiri begitu ya. Mungkin kalau misalnya internal fundingnya dari beberapa orang, maka perlu ada accountability terhadap kelompok begitu, tapi kelompok yang merupakan bagian dari kampanye pemasaran sosial. Jadi paling tidak prosesnya tidak serigid atau tidak serumit kalau menggunakan external funding. Dan memang harus diperhatikan bahwa kadang-kadang external funding itu melibatkan loss of control. Jadi misalnya sebuah kampanye untuk lingkungan ya, tapi ternyata bersponsor dari perusahaan atau dari NGO misalnya, yang ternyata NGO itu juga memiliki misi yang lain gitu, sehingga mau nggak mau mungkin bisa jadi ada kehilangan arah, jadi ada perubahan arah, karena dengan funding eksternal tadi bisa jadi pihak donor menyetir, kalau nggak keseluruhan mungkin menyetir sedikit lah gitu. Jadi menyetir sedikit, ada pengaruh terhadap arah ya, sehingga bisa jadi kampanye pemasaran sosialnya of course keluar jalur begitu dari yang menjadi tujuan awal pendiriannya. Tapi selama ada mekanisme yang jelas terhadap proses donor ini, maka seharusnya ini bisa tidak menjadi hal yang negatif begitu. Cuman memang harus dicari saat yang tepat gitu, karena ketika terlalu prematur, terlalu dini, maka seringkali pengelola itu mungkin menjadi kehilangan kontrol gitu ketika belum siap untuk mendapatkan external funding begitu. Jadi mungkin bisa jadi better late than too early gitu. Sedangkan kapan dibutuhkan external funding itu biasanya ketika sudah mau leveraging. Jadi ketika sudah ada success story pada skala yang lebih kecil, kemudian pengelola kampanye pemasaran sosial ingin melakukan leveraging kepada skala ruang lingkup yang lebih besar, maka di sini membutuhkan donor, membutuhkan external funding, kemudian misalnya mengajukan hibah atau mengirimkan proposal untuk pendanaan untuk sponsorship dan seterusnya. Baru di sini mulai ada accountability yang lebih formal ya terhadap pemberi donor. Nah, pertanggungjawaban dari external funding ini yang pertama adalah nomor satu adalah penggunaannya ya. Jangan sampai dana dari sponsorship atau dana dari donor ini digunakan untuk hal-hal yang di luar intended purpose-nya, misalnya ternyata untuk buat liburan kemana, nah, itu mungkin tidak sesuai atau
ternyata untuk masuk rekening pribadi pengurus. Nah, itu pasti penyalahgunaan dana. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Kalau untuk kepentingan kampanye ya harus jelas rinciannya, berapa dana yang masuk, kemudian berapa yang dikeluarkan untuk pengeluaran apa saja. Itu harus dipertanggungjawabkan penggunaan dananya. Yang kedua adalah dampaknya begitu. Ya, ketika perusahaan memberikan sponsorship, kemudian dengan harapan ada dampak lingkungan, ya mereka juga mengharapkan dana sponsornya dan dana sponsorship yang dia berikan itu memberikan return dari sisi sosial. Ya mungkin mereka juga perlu untuk misalnya untuk kepentingan marketing mereka atau CSR mereka misalnya ya, sehingga mereka ingin mendapatkan indikator dampak tertentu, misalnya berapa orang yang terlayani oleh kampanye pemasaran sosial ini, kemudian seberapa besar dampak perilaku yang berhasil dibentuk dengan sebagai akibat dari kampanye pemasaran sosial ini, berapa reach-nya dan seterusnya, itu perlu dilaporkan. Oke, kemudian saya juga baru ingat kalau untuk sponsorship ya biasanya mereka juga menginginkan adanya dokumentasi. Jadi misalnya ada sponsorship yang kemudian ada event-event yang kemudian memajang logo atau memajang flyer atau baliho yang ada logo dari sponsornya. Nah, mereka ingin ada dokumentasi tersebut. Jadi misalnya ada acara pembagian sembako misalnya. Nah, kemudian mungkin di dalam acara pembagian sembakonya itu ada standing banner atau ada baliho yang memberikan logo dari pemberi sponsor. Itu standar, sebenarnya standar pertanggungjawaban untuk dana sponsor gitu. Ketika sponsornya misalnya ada jenjang-jenjangnya. Jadi misalnya ketika sponsornya platinum, kemudian biasanya ada menjadi sponsor utama gitu ya, memiliki logonya paling prominent di dalam balihonya misalnya. Jadi itu dimungkinkan dan mereka ingin ada buktinya ya, biasanya tadi ada foto, dokumentasi acara, di situ terlihat logo dari pemberi sponsor tertera di dalam banner atau baliho yang digunakan oleh acara. Oke, mungkin itu saja ya untuk bagian measurement dampak ya dan juga pelaporan ya. Mungkin sedikit saya garis bawahi lagi bahwa untuk measurement ini sangat penting, bahwa sebenarnya nggak cuma untuk pemasaran sosial, untuk semua kegiatan pemasaran saat ini penekanan pada matriks, pada analytics, bahwa apa dampak dari pemasaran ini bisa terukur apalagi jika menggunakan media sosial. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, ada etika dalam penggunaan data. Jangan sampai measurement matrix kita itu melanggar aspek privasi dan data security. Jadi ketika kita mengumpulkan data responden atau data dari audience itu, kita harus melindungi juga data mereka. Jangan sampai data mereka bocor. Misalnya kita memiliki data alamat email dari orang-orang yang misalnya menjadi target dari kampanye kita mengumpulkan email misalnya. Jangan sampai email tersebut bocor ke pihak ketiga. Karena itu harus jadi tanggung jawab kita untuk memproteksi data mereka. Jadi dengan analitika, dengan pengukuran itu ada tanggung jawab, yaitu menjaga integritas dan keamanan dari data yang kita kumpulkan, terutama jika data yang kita kumpulkan tersebut mencakup data pribadi orang lain. Mungkin itu yang harus saya garis bawahi. Ini sedikit perlu disampaikan. Kenapa? Karena saat ini penekanannya ada pada matrix, analytics, tetapi tanggung jawabnya seringkali kurang ditekankan. Jadi saya ingin menambah penekanan bahwa ketika Anda melakukan pengukuran, melakukan analitika, itu boleh-boleh saja, tapi perhatikan dengan etikanya dan
pastikan data yang dikumpulkan itu tidak disalahgunakan untuk yang lain. Jangan sampai setelah digunakan untuk pemasaran sosial ternyata bocor data kontaknya malah digunakan buat scamming. Itu menjadi efek negatif ya. Sedangkan pemasaran sosial itu kan harusnya menciptakan social good, menghilangkan negatif atau menghilangkan social problem, bukan malah menambah masalah dengan cara ya karena kebocoran data kampanye. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita pertemuan ke-14 dan juga pelaporan yang real dari final project pemasaran sosial dari teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.